Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang menyapa Anda kembali orang-orang baik. Semoga Anda selalu diberi kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Oke, di belakangnya Rizky ini sudah ada Honda CR-V, tepatnya ini adalah generasi ke-6, di mana generasi ke-6 ini adalah generasi terbaru. Nah, kali ini Rizky akan mengajak Anda semua untuk mereview mobil Honda All New CR-V dengan tipe turbo. Bagi Anda semua yang ingin memesan produk ini, jangan sungkan-sungkan kontak Rizky yang ada di bawah ini. Bagaimana untuk reviewnya? Tonton video ini sampai habis. Oke, di depan ini sudah ada Honda All New CR-V yang tipe terbaru. Tepatnya ini adalah yang model turbo. Nah, ini adalah warnanya warna platinum white pearl. Nah, ini Rizky akan mengajak Anda semua untuk mereview. Nah, sebelumnya kita lihat modelnya seperti ini. Kalau dilihat dari samping, kalau dari belakang, coba kita lihat seperti ini tampak belakangnya. Oke, kita coba geser lagi, lihat tampak depannya seperti apa. Oke, seperti ini tampak dari depannya. Nah, kali ini saya coba review di bagian depannya dulu. Kita lihat di bagian lampunya dahulu. Nah, untuk lampunya sendiri seperti ini, dia sudah LED. Dan untuk lampu sennya sendiri yang di bagian sini juga sudah sequential seperti ini untuk desainnya. Oke, turun lagi ke bawah. Oke, di bawah ini sudah ada fog lamp. Fog lampnya LED juga seperti itu. Oke, dan di sini juga sudah ada untuk lubang untuk aerodinamisnya seperti itu. Oke, kita lihat untuk grillnya di bagian depan seperti ini untuk grillnya. Oke, sangat keren sekali dengan desain grill yang terbaru. Dan di sini ada emblem Honda. Oke, nah di sini untuk emblem Hondanya sendiri, di dalamnya ini ada sensor radar. Jadi sensor radar ini yang digunakan untuk Honda Sensing. Jadi ada dua, ada sistem radar yang di sini dan juga ada yang di sini untuk kamera. Jadi fungsinya kalau yang di kamera sini untuk membaca marka. Kalau untuk yang ada di sini, yang ada di emblem bertuliskan H ini, itu berfungsi untuk mengatur jarak dengan kendaraan yang ada di depan seperti itu. Oke, kita geser lagi ke bagian samping seperti ini. Oke, untuk di bagian fendernya ini mendapatkan lampu reflektor berwarna orange seperti ini. Dan untuk fendernya sendiri ini berwarna hitam seperti ini. Kalau untuk yang model hybrid, dia fendernya ini mengikuti warna body seperti itu. Oke, kita lihat untuk bannya menggunakan ban Michelin dengan profil ban 235/55 ring 19. Jadi untuk velgnya sendiri ini menggunakan ring 19 seperti itu. Kalau yang di model kelima, model sebelumnya yang ini adalah mengalami kenaikan ya. Jadi yang sebelumnya 18 dan sekarang menjadi 19 seperti itu. Dan untuk pengeremannya sendiri ini sudah menggunakan pengereman cakram. Dan untuk suspensinya sendiri di sini bisa dilihat, untuk suspensinya sendiri ini menggunakan suspensi McPherson strut untuk di bagian depan seperti itu. Oke, kita lihat di sini
Ini untuk wipernya masih mirip seperti yang ada di Honda Civic Sedan atau Civic RS yang terbaru. Untuk ini semburan airnya ada di gagang wiper. Biasanya rata-rata itu ada di bagian tengah seperti itu. Dan untuk cara mengangkatnya, ini harus dinaikkan dulu seperti ini. Oke, baru diangkat seperti ini. Seperti itu. Oke. Di sini ada bertuliskan made in Thailand. Jadi untuk CR-V generasi ke-6 ini dia langsung build up dari Thailand. Kalau untuk yang generasi kelimanya, yang sebelumnya yang model ini, itu adalah rakitan lokal seperti itu. Oke, di sini kita lihat untuk spionnya. Di bagian sini ada untuk lampu sen seperti itu. Oke, kita lihat lagi di sebelah sini. Oke, ada ada kamera. Ini fungsinya untuk memantau area blind spot yang ada di sebelah kiri seperti itu, atau istilah di Hondanya menyebutnya Honda Line Watch seperti itu. Jadi ketika kita sense sebelah kiri, maka tampilan yang ada di sebelah kiri akan ada di head unit seperti itu. Oke, di sini ada aksen berwarna chrome seperti ini mengitari kaca seperti itu. Dan di bagian bawah kita lihat di sini, untuk bagian bawah di sini ground clearance-nya adalah 198 mm seperti itu. Oke, kita geser lagi bagian samping. Kita lihat untuk bannya, profil bannya sama seperti yang ada di depan. Untuk pengeremannya menggunakan pengereman cakram, dan untuk suspensinya sendiri ini menggunakan suspensi multilink atau independen seperti itu. Atau mungkin yang biasanya itu menggunakan suspensi Hasep torsion beam. Jadi antara pergerakan kanan dan kiri dia sama, tapi kalau untuk yang CR-V ini menggunakan multilink atau independen. Jadi antara kiri dan kanan itu dia sendiri berbeda. Dan untuk desain velgnya ini modelnya masih mirip kalau dilihat dari jauh dengan generasi kelimanya, cuman di sini ada tambahan garis seperti ini. Ini yang membedakan. Dan selain desainnya dan juga untuk diameternya yang berbeda juga. Seperti itu. Dan di sini ada peletakan untuk pengisian bahan bakar, di mana untuk pengisian bahan bakarnya ini mampu menampung 53 liter untuk bahan bakarnya. Dan untuk ini konsumsi bahan bakar 1 liternya itu ini kurang lebih hampir mirip dengan generasi ke-5 yang generasi sebelumnya. Itu 1 liternya mampu sekitar 10 km. Jadi seperti itu, 1 liternya mampu menempuh jarak 10 km, kurang lebihnya seperti itu. Oke, kita lihat di bagian lampu belakang. Desainnya seperti ini kalau dilihat dari sisi belakang, dan kalau dilihat dari sisi samping seperti ini. Masih mirip ya dengan model CR-V dengan seri sebelumnya, tapi ada beberapa sedikit bahasa desain yang berubah seperti itu. Oke, bisa dilihat di sini untuk lampu sennya ini LED, lampu mundurnya ini juga sudah LED, dan lampu belakangnya juga sudah LED seperti itu. Oke, di sini juga sudah mendapatkan 4 buah sensor parkir, dan ada lampu reflektornya juga di bagian kanan kiri mendapatkan 2. Dan untuk knalpotnya sendiri dia ada 2 di kanan kiri seperti itu. Tapi untuk yang khusus hybrid, dia modelnya sama seperti ini, ada 2 lubang knalpot, cuman untuk pembuangan gas buangnya itu ada di sebelah kanan aja. Jadi untuk yang di sebelah kiri ini dia tampil
tampilannya hanya pemanis saja atau aksesoris seperti itu. Dan juga sudah mendapatkan ini kamera mundur. Oke. Dan di bagian belakang ini juga sudah mendapatkan defogger untuk sensor-sensornya seperti ini. Dan kita lihat di sini ada aksen warna hitam untuk model spoilernya seperti itu. Dan juga sudah mendapatkan shark fin antena seperti itu. Oke, untuk membuka bagasi belakangnya ini sudah elektrik. Kita coba buka. Oke, seperti ini, dia sudah elektrik. Dan untuk menutupnya ini ada dua tombol. Yang satunya ini kita pencet, lalu pintunya langsung menutup. Tapi kalau ini dia walk away, dengan syarat kita harus mengantongi kunci. Kita tekan, lalu kita menjauh dari mobil, maka nanti mobil ini akan menutup untuk bagasinya seperti itu. Berfungsi ketika kita akan mengambil barang yang besar dan berat yang ada di kabin sini, yang ada di bagasi belakang. Sebelum kita mengambil, kita tekan dulu yang ini, lalu kita ambil barangnya, lalu kita menjauh dari mobil, maka pintunya ini akan menutup sendiri untuk pintu bagasinya seperti itu. Oke, kita lihat di sini ada lampu LED untuk penerangan, ada power outlet 12 volt bagian belakang sini, dan juga di sini ada trunk board, dan di bawah situ ada ini ban cadangannya. Nah, seperti ini bisa kita lihat untuk ban cadangannya. Untuk ban cadangannya maksudnya dia sudah full size dan ada toolkit seperti itu, dan juga ada dongkrak. Jadi untuk mobil CR-V yang turbo ini dia mendapatkan 3 baris seperti itu. Tapi untuk yang hybrid dia hanya 2 baris. Di bagian baris ketiga ini digunakan untuk menyimpan baterai seperti itu. Nah, ini di bagian belakang untuk yang turbo bisa direbahkan seperti ini. Ketika ditambahi untuk trunk board, dia bisa rata lantai seperti ini. Dan trunk boardnya sendiri juga bisa diturunkan ke bawah. Selain untuk fungsi meratakan seperti ini, di sini untuk menyimpan barang yang berharga, trunk board ini juga bisa diturunkan seperti ini. Nah, seperti ini rata. Oke, seperti itu modelnya untuk di bagian belakang. Kita lihat di bagian sampingnya sini juga ada untuk ini model cup holder seperti ini, pengait. Sama di bagian kiri juga sudah dapat seperti itu. Oke, kita tutup seperti ini. Oke, kita akan masuk di bagian penumpang baris kedua seperti itu. Oke, kita lihat untuk sini door trimnya. Ini menggunakan bahan plastik yang sangat bagus sekali. Dan di sini ada aksen piano black dan ada aksen kayu di tengah-tengah seperti ini. Oke. Untuk handle-nya sendiri ini juga sudah stainless kayak chrome seperti ini. Ini ada speaker. Oke, di sini juga sudah ada speaker. Untuk speakernya sendiri di CR-V ini mendapatkan 8 speaker seperti itu. Oke, untuk material bangkunya di sini sudah full kulit. Kita lihat di bagian atasnya. Oke, di sini ada lampu yang modelnya ada di Honda All New HR-V. Untuk AC-nya sendiri ini ada di bagian samping seperti ini. Kalau yang di model kelima, generasi kelima itu ada di tengah seperti ini, dan sekarang ada di samping. Oke,
Di sini mendapatkan semburan AC dan 2 buah slot USB-C untuk cas seperti itu. Oke, kita pindah ke bagian depan. Tutup dulu. Oke, kita lihat di bagian door trimnya sini sama seperti yang ada di pintu keduanya, baris kedua. Untuk materialnya ini dia ada sedikit empuk-empuknya ya, seperti ini. Dan ada aksen piano black dan juga kayu. Dan yang menjadi menarik di sini ada ini, bisa dilihat memory seat. Nah, ini adalah fitur terbaru yang biasanya digunakan di Honda Accord. Nah, sekarang diadopsi di Honda All New CR-V. Oke, untuk tombol autonya di sini ada di sisi bagian driver. Masih sama seperti pada umumnya. Di sini sudah berbahan soft touch. Oke, seperti itu. Dan yang menjadi menarik di sini untuk sistem keamanannya atau airbag. Untuk yang di generasi kelima itu hanya 6 airbag, dan di generasi ke-6 yang terbaru ini mendapatkan lagi 2 airbag tambahan. Jadi totalnya ada 8, di mana untuk airbag yang terbarunya itu ada di bagian lutut seperti ini, di bagian kanan kiri seperti itu. Itu juga digunakan yang ada di Honda All New Civic Type R, ada di lutut, ada tambahan seperti itu. Oke, di sini kita lihat ada untuk arah semburan AC seperti itu, ada tombol pembuka pintu dan tombol untuk stability control. Oke, nah ini yang Rizky maksudkan tadi untuk Honda Land Watch. Ketika kita sense sebelah kiri, maka akan muncul di head unit untuk tampilan sebelah kiri, atau mungkin tekan tombol ini, dia akan menyala dengan terus-menerus. Ketika ingin mematikan, tinggal dimatikan aja. Oke, di sini untuk bagian depan dia mendapatkan pengaturan elektrik 8 arah dan juga ada lumbar supportnya seperti itu. Dan kita lihat di sini untuk pedalnya, oke, dia mendapatkan pijakan seperti itu. Dia 2 pedal yang artinya ini adalah matic, dan juga untuk pedal gasnya ini dia menggunakan sistem drive by wire. Jadi untuk pedalnya sendiri itu tidak ada kabel seling ya, seperti yang ada di motor. Jadi sensornya itu ada di sini. Oke, di sini untuk mengatur kecepatan sesuai dengan pijakan yang ada di pedal gasnya seperti itu. Oke, untuk setirnya juga sudah teleskopik. Oke, kita coba masuk. Kita tutup. Oke. Di sini ada tempat untuk peletakan kacamata. Oke, di sini untuk membuka untuk membuka panoramic roof dan sunroofnya. Oke, di sini untuk sun visornya ada lampu. Oke, kita tutup lagi. Oke, untuk head unitnya 8 inch, dan di sini untuk meter clusternya dia 10,2. Oke, untuk sudah mendapatkan digital AC dan juga sudah ada wireless charging, dan di sini ada power outlet, 1 buah USB untuk cas dan 1 buah USB-C seperti itu. Dan di sini ada aksen kayu seperti itu. Kita coba untuk menyalakan mobil ini. Oke, cara menyalakannya kita tekan 1 kali dulu.
Oke, tekan lagi 1 kali sampai proses kalibrasinya selesai. Oke, lalu kita injak pedal rem, lalu kita tekan tombol start stop engine-nya seperti itu. Lalu kita nyalakan AC-nya seperti ini. Oke, tampilannya seperti ini untuk meter clusternya. Untuk head unitnya tampilannya seperti ini, mirip seperti yang ada di Civic seperti itu. Oke, kita coba buka untuk panoramiknya. Oke, dia akan kebuka. Setelah itu kita buka untuk sunroofnya seperti itu. Nah, baru kebuka untuk sunroofnya. Oke, kita tutup lagi biar tidak terlalu panas. Oke, sudah tertutup. Lalu kita tutup untuk panoramic roofnya. Oke, seperti itu. Di sini untuk head unitnya. Kita coba lihat untuk Honda Landwatch seperti ini. Oke, maka tampilan yang ada di samping yang Rizky sebutkan tadi akan di sini, area sebelah kiri. Oke, kita coba lihat untuk kamera mundurnya seperti ini. Untuk kamera mundurnya, oke, seperti itu. Oke, seperti ini untuk panel AC-nya. Di sini juga untuk sudah soft opening seperti itu. Oke, kita lihat di sini ada tombol aircon, hill descent control. Untuk pengeremannya sudah elektrik, ada brake hold juga. Dan kuncinya di sini mendapatkan 3 buah kunci, 2 yang biasa seperti ini dan satunya keycard seperti ini. Oke. Untuk atapnya sendiri ini berwarna cerah ya, seperti ini, seperti warna krem, sangat mewah sekali. Oke, seperti ini untuk tampilannya. Sekarang kita coba buka untuk bagian kap mesinnya seperti itu. Sebelumnya kita matikan dulu untuk mesinnya. Kita matikan dulu. Oke, sudah mati. Kita keluar dari mobil. Lalu kita buka untuk kap mesinnya. Untuk bukanya ada di sini. Oke. Kita tutup dulu. Dan yang menjadi menarik di sini untuk pengaitnya itu dia sudah hidrolik. Jadi tidak memerlukan untuk penyangga. Tinggal kita seperti ini buka. Nah, dia langsung buka sendiri. Seperti ini. Dia hidrolik. Untuk mesinnya sendiri ini menggunakan mesin masih sama seperti yang ada di generasi kelima. Masih 1500 cc, 4 silinder, sudah DOHC. Dengan tenaga yang dikeluarkan adalah 190 PS dan torsi 240 Nm seperti itu. Mesinnya mesin turbo. Nah, ini ada turbonya, bisa dilihat seperti ini. Oke, ini adalah penampakannya, bisa dilihat. Sangat keren sekali. Seperti ini penampakan dari mesinnya. Baik, itu tadi adalah review mengenai Honda All New CR-V Turbo. Bagi Anda semua yang memiliki pertanyaan atau yang menginginkan informasi seputar produk-produk Honda atau yang ingin melakukan pemesanan, jangan sungkan-sungkan kontak Rizky yang ada di bawah ini. Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan, tetap bijak dalam berkendara. Jangan ngantuk ketika nyetir, jangan nyetir ketika ngantuk. Terima kasih, sehat selalu.